Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi SMA Negeri 1 Sagaranten. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 11. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Tema pembelajaran kita pada hari ini adalah kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Mengingat kembali pembelajaran pada minggu lalu bahwasanya kewajiban umat muslim terhadap jenazah itu ada 4. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan jenazah, dan yang keempat adalah menguburkan jenazah. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Maka pada hari ini kita lanjutkan kembali materi kita dengan menyolatkan jenazah. Untuk bisa disolati, keadaan mayat atau jenazah haruslah suci, baik itu badannya, tempat untuk menyolatkannya, atau pakaiannya, maksudnya kain kafan. Yang kedua, jenazah itu harus sudah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jenazah itu harus ada posisinya di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Dan berikut ini adalah tata cara sholat jenazah. Sebelum memulai untuk menyolatkan jenazah, maka harus diperhatikan dulu posisinya. Nah, jenazah diletakkan paling muka. Apabila mayat laki-laki, hendaknya imam berdiri menghadap dekat kepala mayat. Jika mayat wanita, imam menghadap dekat perutnya, seperti yang digambarkan berikut ini. Nah, untuk jenazah laki-laki, maka posisi imam sejajar dengan kepala jenazah. Lalu diikuti oleh makmum dengan kaki jenazah berada di sebelah selatan dan kepalanya berada di sebelah utara. Begitupun untuk jenazah perempuan, yang membedakan untuk jenazah perempuan, letak posisi imam itu berada sejajar dengan perut jenazah, lalu diikuti oleh makmum. Nah, setelah selesai posisinya sesuai dengan syariat Islam, maka untuk memulai sholat jenazah itu berniat terlebih dahulu untuk melakukan sholat jenazah. Dan berikut ini adalah lafaz niat sholat jenazah. Bagi jenazah lelaki, maka lafaz niatnya adalah sebagai berikut. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Dan apabila jenazahnya perempuan, maka lafaz niatnya adalah sebagai berikut. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Yang artinya, aku salat atas mayit ini 4 takbir fardu kifayah menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Di sini ada arba'a takbiratin, 4 takbir. Jadi sholat jenazah itu tidak sama dengan sholat fardu. Artinya sholat jenazah itu tidak ada gerakan ruku dan sujud, hanya 4 takbir. Apabila kita sudah berniat dengan niat lafaz yang tadi, disesuaikan domirnya untuk jenazah laki-laki ataupun perempuan, dilanjutkan dengan takbiratul ihram seperti pada gambar berikut ini contohnya. Setelah itu, bacalah surat Al-Fatihah. Ibu yakin Ananda semua di sini sudah menghafal surat Al-Fatihah. Apabila surat Al-Fatihah ini selesai dibacakan, selanjutnya adalah takbir kedua. Setelahnya dibacakanlah sholawat atas Nabi. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Apabila sholawat ini selesai dibacakan, dilanjutkan dengan takbir ketiga. Lalu, bacalah doa untuk jenazah. Apabila jenazahnya laki-laki, maka doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan apabila jenazahnya perempuan, ini diganti domirnya menjadi
Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha, yang artinya, ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia, bebaskanlah dan maafkanlah dia. Apabila doa ini selesai dibacakan, dilanjutkan dengan takbir terakhir, yaitu takbir keempat. Lalu dilanjutkan dengan membaca doa untuk jenazah seperti berikut ini. Apabila jenazahnya laki-laki, maka bacaan doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Dan apabila jenazahnya perempuan, maka bacaannya Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Artinya, ya Allah, janganlah Engkau menutup-nutupi pahala mayit ini kepada kami, dan janganlah diberikan fitnah kepada kami setelah kami meninggalkan mayit tersebut. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Nah, jika doa ini selesai dibacakan, maka akhirilah sholat jenazahnya itu dengan membaca salam, seperti yang sering kita lakukan apabila selesai melaksanakan sholat fardu. Dan berikut ini adalah gerakan pada sholat jenazah. Takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, dan takbir keempat. Takbir pertama bacakan Al-Fatihah, takbir kedua bacakan sholawat atas Nabi, takbir ketiga bacakan doa seperti yang tadi sudah dijelaskan, dan takbir keempat pun sama, bacakan doa seperti yang tadi sudah dijelaskan. Apabila jenazah sudah disolatkan, maka selanjutnya mengubur jenazah. Ada perihal yang harus diperhatikan pada saat mengubur jenazah, yaitu Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan. Sebaiknya mengubur jenazah pada siang hari. Anjuran meluaskan lubang kubur, boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur jika tanahnya sudah tidak cukup lagi. Bacaan meletakkan mayat dalam kubur, yaitu Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian larangan memperindah kuburan. Dan yang ini adalah sebelum jenazah dikubur, hendaklah ahli waris menyelesaikan hutang piutang jenazah jika ada. Nah, takutnya nanti hutang piutang ini yang akan memberatkan jenazah di alam barzakh ataupun di hari akhir. Nah, keempat kewajiban itu sudah dilaksanakan, maka kita sebagai umat muslim harus bisa peduli, memiliki rasa kepedulian terhadap jenazah tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan takziah. Takziah sering kita sebut dengan melayat, yaitu mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian salah seorang keluarganya dalam rangka memberikan doa dan meringankan kesedihan keluarga yang ditinggalkan. Jadi begitu kita mendengar saudara kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita ada yang meninggal dunia, maka segeralah kita untuk takziah dengan mendoakan dan memberikan nasihat agar kita yang ditinggalkan itu sabar dan jenazahnya diampuni segala dosa-dosanya. Selanjutnya adalah ziarah kubur. Nah, apa itu ziarah kubur? Artinya berkunjung ke kuburan saudara yang sudah meninggal dunia. Niatkanlah ketika ziarah kubur ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan jenazahnya, doakan mayatnya ini semoga diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa-dosanya. Nah, apabila kita sudah niat ikhlas berziarah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan hikmah dari ziarah kubur ini. Antara lain, satu, kita akan senantiasa selalu mengingat kematian. Yang kedua, dapat bersifat zuhud, yaitu menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Yang ketiga, selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. Yang keempat, mendoakan mayat agar diampuni segala dosa-dosanya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah yaitu memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Merawat jenazah hukumnya fardu kifayah, yaitu kewajiban secara bersama-sama atau gotong royong.
Kita semua akan merasakan kematian. Persiapkanlah diri kita untuk menghadapi kematian dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai salah satu cara mengingat kematian adalah dengan rasa kepedulian kita terhadap jenazah, yaitu dengan merawat jenazahnya, menunaikan kewajiban kita terhadap jenazah, bertakziah dan ziarah kubur. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan berkah dan bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.